Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita masih meneruskan tema kita perjalanan kehidupan. Tapi ini yang terakhir, ya sudah yang ke sambungan keempat, berarti sudah ya kelima ini ya. Kita sudah melihat contoh-contoh ya tentang kehidupan, baik kehidupan Ayub, kehidupan Israel, bangsa Israel, Abraham, Nabi Yeremia. Sebenarnya kita bisa bahas semuanya ini, tapi saya akan menutup tema ini, perjalanan kehidupan, dengan suatu topik, yaitu kematian. Supaya ditutup dulu temanya ini ya. Sebabnya saya pakai baju hitam, tanda apa ya, turut berduka cita. Ya, kematian semua kita akan mati, jadi nggak perlu ditakutin itu ya. Kematian itu hanya, kalau definisinya surat Yakobus itu roh tanpa tubuh. Jadi kalau saya sekarang sedang khotbah ini begini, ada yang tembak saya mati, saya keluar dari tubuh saya. Saya itu bukan ini tubuh saya yang sementara saja saya pakai ya. Dia terus menua karena dosa. Udah divonis ini bahwa tubuh ini akan kembali ke tanah. Nggak apa-apa itu kalau mati. Asal ini kita mau belajar dulu ya, sebelum mati kita belajar dulu mengenai kematian ya, supaya kita memahami kebenarannya ya. Tetapi sekali lagi, kematian bagi orang percaya apalagi itu bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi kalau nanti saya mati, keluar saya dari tubuh saya tetap ingat ya. Nama saya pun tetap Firnawan, saya ingat siapa keluarga saya, anak saya ingat teman-teman. Nggak ada yang berubah ya. Hanya saya kayak ganti pakaian aja. Sebentar nanti Tuhan kasih tubuh yang baru. Ya sudah ya. Kayak ganti pakaian aja mati itu. Jadi bukan sesuatu yang ditakutkan lah ya. Hanya kita perlu belajar tentang kematian agar perjalanan kehidupan kita ini ya sukses, katakanlah seperti itu ya. Jadi mari kita akan belajar dulu tentang tema ini. Kita ulang dulu sebentar tentang perjalanan kehidupan ini ya. Karena Bapa di sorga inilah yang merancang kehidupan ini. Dialah yang menjadi sutradara daripada kehidupan kita. Dan dia bilang begini rencananya ini. Jadi baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Itu rencananya yang tidak mungkin gagal. Tetapi ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditaruh Taman Eden, belum genap ya rencananya. Karena Adam dan Hawa belum tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa juga belum pernah cucu menguasai bumi ini. Karena rencana Tuhan ada dua. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu seluruh bumi. Nah, dengan rencana Bapa ini berbutuh proses yang panjang. Prosesnya itulah dua pohon. Pohon pengetahuan, itu yang melambangkan jenis hidup yang namanya kita bilang maut. Dan yang kedua, pohon kehidupan yang melambangkan Zoe, hidup Kristus ya. Makanya waktu Yesus itu datang, dia bilang I am the life ya, aku hidup ya. Barang siapa makan aku dapat hidup ya. Jadi dua pohon ini melambangkan dua jenis kehidupan, dua jenis hidup ya. Yang pertama maut, yaitu pohon pengetahuan itu. Yang kedua, hidup Elohim ya. Nah, manusia perlu memakan dua-duanya ini agar menjadi dalam proses yang panjang itu menjadi serupa dan segambar dengan dia, supaya Bapa menjadi semua dalam semua ya, menjadi dia. Bapa itu bisa mengekspresikan dirinya melalui semua manusia, bahkan semua ciptaan, dan di dalam manusia, semua manusia. Jadi jangan, karena firman Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan sebagian manusia, enggak, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi kita sudah ulang-ulang itu ya. Oke. Sekarang Alkitab, karena kita sudah makan buah pohon pengetahuan itu, kita sudah divonis. Semua kita, keturunan Adam divonis tubuh mati karena dosa. Ini surat Roma jelaskan itu. Roma itu menjelaskan secara sangat sistematis. Justification by faith, sanctification ya, baru glorification. Jadi tubuh tetap mati. Pemuliaan ini artinya ganti tubuh. Nah, jadi kalau tubuh sudah divonis ke mati, mari kita melihat dulu ya. Poin-poin lah ya. Poin-poinnya. Nomor 1. Ya, poin. Ada 3 poin ya.
3 poin yang akan kita bahas mengenai kematian ini. Poin pertama, apa kata perjanjian lama tentang kematian ya, atau ya berarti kehidupan artinya ya, umur ya. Dan apa kata perjanjian baru tentang itu. Ini harus dipilah, karena kedua perjanjian ini kalau orang nggak lihat konteks ini yang paling repot ini. Paling repot, padahal kita itu dulu, saya ulang dulu sebentar dulu ya. Betapa pentingnya memahami Alkitab ini, lihat konteksnya, termasuk konteks perjanjian. Kalau dia bicaranya di konteks perjanjian lama, jangan langsung diterapkan di konteks perjanjian baru, karena kedua perjanjian ini sangat beda. Yang satu simbol, ini realitas. Yang satu jasmani, yang ini spiritual. Beda sekali. Berkatnya di sini berkat jasmani, di sini Efesus 1 ayat 3 bilang segala berkat rohani. Di sini baik cucunya gedung, di sini baik cucunya orang, ya. Jadi ini kalau udah nggak makanya hukum perpuluhan dimasukin sini, hukum buah sulung ya, ini jadi kacau sudah. Kacau sudah udah. Apalagi kalau udah ini udah ada maksud lagi macam-macam dengan uang, ini udah guru palsu itu udah. Karena guru palsu itu nanti hanya ketahuan di situ, di duit itu, udah itu. Kalau pengajarannya ujung-ujungnya duit, palsu sudah. Karena Judas itu sudah bilang jelas. Guru palsu itu adalah yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim, diarahkan kepada hal-hal yang jasmani itu, hawa nafsu jasmani itu. Ya, emang semua orang juga ingin uang, ya, karena semua orang butuh duit. Tapi kalau pengajaran kita jadi begitu, udah, nah ini. Jadi jelas, mari saya udah bikin satu video khusus mengenai pemilahan ini, ya. Mari dulu kita lihat dulu, kita baca dulu, terpaksa kita ulang dulu lah, karena nanti kacau kalau soal kita bicara soal kematian, nggak kita pisah yang mana yang perjanjian lama mana perjanjian baru, nanti jadi kacau ya. Karena gini, perjanjian lama itu kalau umur panjang itu salah satu berkat. Nanti bagaimana di sini? Yesus umurnya cuma 33 tahun, 33 setengah, emang nggak diberkati tuh. Nah ini makanya, jadi kita harus jelas dulu ya. Mari kita lihat dulu surat 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ini terjemahan yang Indonesia ini LAI ya. Ini saya bikin 3 terjemahan, nanti saya ambil yang interliniernya ya. Cepat saja. Di sini dibilang begini, berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim. Oh ini yang udah ILT ya. Ini dulu ya, yang LAI dulu ya. 2 Timotius 2 ayat 15 yang LAI ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Di sini dibilang yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi ada istilah Yunani sini orthotomeo, artinya cut straight atau memotong dengan tepat, memilah dengan tepat perkataan kebenaran. Coba dulu kita lihat yang LAI ya, ILD ya. Ya kadang di sini dibilang berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak merasa malu, karena ini mulai tepat ini terjemahannya. Karena dengan tepat membagi-bagikan, nah ini kannya yang salah ini. Harusnya gini, karena dengan tepat membagi-bagi firman kebenaran. Oke, kita ambil lagi satu terjemahan. Ini apa yang literal ya. Ini yang terjemahan yang literal bahasa Inggris ya. Dia bilang begini. Ayat 15, be diligent to present thyself approved to God, a workman irreproachable. Ini perhatikan, rightly dividing the word of the truth. Inilah istilah orthotomeo diterjemahkan di sini langsung dengan tepat ya. Rightly dividing artinya dengan tepat memilah firman kebenaran, the word of the truth. Nah, salah satu kalau kita ingin mengerti tentang kematian, tema kita saat ini, antara perjanjian lama dan perjanjian baru harus betul-betul dipilah, tapi dengan tepat. Ya, jangan asal potong aja. Orthotomeo itu cut straight, potong lurus, artinya potong tepat maksudnya ya. Oke, nah, mari kita melihat dulu dalam kasus atau gini, kita masuk dulu ya, karena gini alasannya. Dalam perjanjian lama jelas berkat Tuhan itu salah satu berkat Tuhan bagi Israel umur panjang.
Udah jelas itu. Ya, dalam perjanjiannya juga Keluaran 20 jelas, hormati. Ya, memang di situ yang hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tapi masih banyak kasus-kasus ayat-ayat yang mengatakan bahwa umur panjang di dalam perjanjian lama konteksnya itu berkat salah satu, ya. Ya tentu dalam perjanjian baru ada juga ya tentu berkat kita menghormati orang tua, karena di sini kan hukum kasih juga toh, menghormati orang tua. Tapi bukan berarti bahwa dalam perjanjian baru ya, konteks perjanjian baru kita bilang kalau orang umurnya pendek, dia kurang diberkati. Kalau dia umurnya panjang, diberkati dia. Oh itu kacau itu kalau mengambil kesimpulan begitu. Jadi dari konteks perjanjian lama kita terapkan langsung ke dalam perjanjian baru. Kita bilang siapa hamba Tuhan di sini yang umurnya 50 dibanding yang umurnya 70, yang 50 itu kurang diberkati tuh. Yang 70 diberkati tuh. Nah ini kacau. Kacau sudah ya. Karena dalam perjanjian baru itu istilah waktu ada dua istilah Yunani. Kronos, ada kairos. Kronos itu dari sini kata kronologi. Itu waktu yang urut-urutan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu waktu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, itu waktu kronos. Ya. Kairos ini lebih ke arah quality. Jadi artinya kesempatan dia. Kairos ini saya beri contoh ini ya, waktu Yerusalem masuk ke waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Di situ Tuhan bilang, alangkah baiknya jika engkau saat ini mengetahui apa yang perlu bagi damai sejahtera-mu. Di situ Yerusalem gagal memahami kairosnya Tuhan. Di situ saat dimana Tuhan melawat sebenarnya. Yesus tampil naik keledai ya, menyatakan diri sebagai Mesias, Raja Israel, harusnya disambut. Nah, ini orang Farisi malah murid-murid itu yang memuji-muji Tuhan. Akibatnya Yerusalem dibabat habis. Ya, ini kairos. Tapi kan bandingkan orang buta yang di Injil itu, orang buta yang Yesus lewat. Itu kairos itu, karena Yesus nggak selalu lewat dari situ. Ini orang buta ini dengar ada orang ribut. Ada apa itu? Katanya ditanya. Yesus lewat. Wah, langsung dia teriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Orang udah bilang-bilang, kamu diam, gak ribut. Wah, dia terus beres. Anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Tuhan Yesus yang panggil dia. Panggillah dia. Apa yang kau kehendaki untuk kuperbuat kepadamu, kata Yesus. Orang buta ini bilang, Tuhan supaya aku bisa melihat. Melihatlah engkau. Karena dia memanfaatkan kairos. Ya. Jadi umur mutu hidup orang, perjanjian baru ya, konteksnya perjanjian baru itu ditentukan mutunya oleh berapa banyak kairos yang dia manfaatkan, berapa banyak kairos yang dia lihat dan dia tangkap dan dia jalankan itu. Kairos, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk baca kitab, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk bisnis, bahkan kesempatan macam-macam yang Tuhan bukakan. Dan kalau orang percaya itu lihat, dia tangkap itu, maka mutu kehidupannya, biarpun barangkali usianya 50, 40, dia nilainya lebih tinggi ketimbang orang yang secara kronos umurnya panjang tapi tidak pernah menangkap kesempatan yang Tuhan berikan, tidak pernah melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi tidak bisa dinilai dalam konteks perjanjian baru orang yang pendek umurnya nggak diberkati, orang yang panjang umurnya diberkati. Ini saya konteksnya membandingin hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ini umurnya pendek, ini umurnya panjang, berarti hamba Tuhan ini lebih bagus. Enggak. Tidak bisa gitu. Yesus 33 tahun cukup. Tapi dia manfaatkan setiap kairos. Mari kita. Oke ya, jadi sekali lagi, tolong kalau mau mengajar gitu ya, tolong dibedakan konteksnya ya, konteks perjanjian itu. Di mana dia? Perjanjiannya ya. Kalau lama dengan baru jelas beda. Oke. Mari dulu sekarang kita masuk 3 poin dulu ya. Satu, konteks perjanjian lalu kita akan melihat ini sebenarnya udah saya singgung duluan itu ya tadi ya, tapi saya tegaskan sekali lagi poin pertama ini yang kairos dengan kronos itu, supaya nanti kita melihat ya bahwa dalam perjanjian baru tidak ada
Perhatikan kalimatnya, tidak ada langsung dibilang berkat umur panjang. Ya. Maunya begini, kalau orang ulang tahun kan biasanya orang bilang selamat ulang tahun, ya. Semoga panjang umur katanya, kan gitu kan selalu ya. Kok kalau kita konteks perjanjian baru maunya ngomongnya jangan semoga panjang umur. Semoga engkau melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kira-kira begitu. Maunya, ya. Jadi jangan asal panjang umur aja, jangan. Ngapain hidup kalau nggak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Panjang-panjang umur begitu, nggak ada gunanya itu, ya. Nggak bermutu istilahnya. Mutu kita itu hidup itu dalam konteks perjanjian baru ditentukan sekali lagi berapa banyak kairos yang Tuhan perlihatkan pada kita dan yang kita tangkap. Oke. Poin yang kedua, sekarang, ya. Coba nanti kita ambil kesimpulan mengenai kematian ini, ya. Pertama, hidup seseorang hamba Tuhan lah ya, tentu pelayan Tuhan lah ya, orang percaya. Hidup orang percaya ditopang oleh pelayanannya. Ya memang hidup itu ditopang oleh pola hidup sehat. Kalau kita orang percaya tapi makannya sikat terus, segala yang berminyak termasuk kompor mungkin sikat terus, bilang dalam nama Yesus. Ya biarpun dalam nama Yesus, kalau sikat terus yang seafood, daging-daging, lemak-lemak, sikat, ya cepat mati. Percaya sama saya, lakukanlah itu, cepat mati. Ya mati belum waktunya lah istilahnya, cepat itu kalau makan begitu. Jadi kehidupan kita tentu ditopang oleh pola hidup sehat, ya cukup tidur, cukup olahraga, makannya pun polanya sehat, ya banyak yang berserat, kira-kira begitulah. Tapi hidup seorang juga ditentukan oleh pelayanannya. Nah ini saya mau beri contoh-contoh dulu, baik dalam perjanjian lama maupun contoh dalam perjanjian baru. Mari kita melihat dulu yang ini ya, perjanjian lama dulu. Miriam dulu. Mari kita lihat di sini ada di Bilangan pasal 20 mengenai Miriam. Ya Harun, kedudukannya gitu. Miriam, Harun, Musa, yaitu urutannya keluarga ya. Jadi di sini ke Bilangan 20, kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggal bangsa itu di Kadesh. Kadesh itu Kadesh Barnea, itu tempat di mana Musa setelah berjalan 2 tahun mengutus 12 pengintai. Disinilah dibilang matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Karena dosa Harun dan Musa juga mati, belum selesai sebenarnya pelayanannya. Karena rencana Tuhan bagi Musa dan Harun membawa umat Israel dari Mesir melewati padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Itu pelayanan Musa dan Harun, ya. Tapi karena dibilang di sini ada dosa yang Musa dan Harun ini yang dimukul batu 2 kali itu, dan kita bahas itunya. Tapi yang jelas karena itu Tuhan bilang, kita bilang begini, maka Musa dan Harun pun mati. Ini kasus yang kalau Miriam mati di sini lebih dulu, ini kelihatannya di tahun kedua ini. Karena dia di Kadesh ya, hanya 2 tahun Israel itu dari Mesir datang ke Kadesh itu hanya 2 tahun. Setelah itu 38 tahun memang orang Israel berputar-putar masih di sekitar Kadesh juga, tapi udah ke arah padang gurunnya itu. Nah jadi kemungkinan besar Miriam mati dalam tahun kedua itu. Kenapa dia cepat mati begini? Iya, salah satunya karena dosa waktu Miriam dan Harun, tapi itu Miriam yang motornya. Waktu itu dia negor Musa, karena Musa mengambil perempuan Kusi. Kusi itu keturunan Ham, ya. Ditegur, tapi tegurannya itu sudah bukan lagi kekeluargaan, sudah menyinggung pelayanan Musa. Dia bilang gini, Miriam bilang, emangnya Tuhan hanya bicara lewat dia aja, nggak lewat kita juga. Nah, Tuhan marah di situ. Ya, Musa sempat juga, Miriam kena juga itu langsung kusta itu kan. Nah, akhirnya cepat mati dia. Harun dosanya dengan Musa bukan itu. Dia nggak menguduskan Tuhan ya, dia pukul batu itu. Sebenarnya waktu itu
Tuhan tidak marah waktu Israel itu minta air tapi Musa dengan marah dia memukul itu. Kita bilang di bagian lain dia memahitkan hatinya orang Israel itu, sehingga Musa gagal merepresentatifkan Tuhan, artinya gagal menguduskan Tuhan. Maunya Musa ya pisahkan ini Tuhan, perasaannya Tuhan nggak marah sama kamu tapi saya marah, gitu. Jadi dia udah dipisahkan, dikuduskan. Ini karena Musa tidak menguduskan, dia salah merepresentatifkan Tuhan. Musa pun mati, ya, di padang gurun, ya. Ingat ya, bukan rencana Tuhan untuk berhenti pelayanan Musa. Pelayanan Musa terhenti, maupun pelayanan Harun, maupun pelayanan Miriam terhenti karena ada dosa di situ. Nah, ini yang kita mau tangkap dulu. Pelayanan seseorang bisa dihentikan Tuhan karena ada dosa. Nah, itu satu ya, kasus Miriam, Harun, Musa. Kasus generasi pertama Israel juga itu. Generasi pertama Israel direncanakan memang mau bawa Israel ke tanah perjanjian, tapi mereka di sini berontak terus selama 2 tahun itu perjalanan, sehingga akhirnya Tuhan bilang, siapa yang udah 10 kali berontak mati di padang gurun, tambah 38 tahun itu untuk mematikan generasi pertama itu. Jadi pelayanan hidup generasi pertama itu yang sebenarnya ditopang oleh pelayanannya ke Kanaan terputus gara-gara dosa. Matilah generasi pertama yang 600.000 pahlawan perangnya itu. Nah, jadi ini contoh yang ini. Kemudian ada satu lagi contoh Hananya, ya. Nabi Hananya dengan Yeremia itu kita kemarin bahas mengenai Yeremia. Jadi Nabi Yeremia bilang kepada Yehuda, engkau akan didisiplin Tuhan lah, kira-kira begitu, di Babel selama 70 tahun. Ini Nabi Hananya ini nabi betulan loh ya. Karena gini, kalau Alkitab ini nabinya nabi palsu, nabi Baal atau nabi Asyera, itu dibilang waktu zaman Elia itu dibilang ini nabi Asyera ada 400 ya nabi Baal. Atau misalnya istilah nabi tua, kasus dengan nabi Elohim itu dibilang nabi tua. Waktu itu dia memang kayaknya terlibat dalam penyembahan berhalanya si Jerobeam. Waktu itu pisah kan, Rehabeam, Yehuda, Jerobeam di sini 10 suku. Kita udah pernah bahas itu, ada videonya sudah. Jadi Alkitab tegas kalau bilang ini nabi palsu, nabi tua, atau nabi Asyera, atau ini jelas. Tapi kalau si Hananya itu benar dibilang nabi. Cuma dia pada waktu itu mungkin karena ingin nyenengin orang Israel kali ya, dia bilang cuma 2 tahun katanya gitu. Jadi melawan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga orang Israel kalau Tuhan nggak bertindak, orang Israel jadi bingung. Ini sebenarnya kita gimana ini? Gitu loh. Kalau 70 tahun kan beda itu. Berarti kita mati di sana. Ya kan makanya Yeremia bilang menikah ya, usahakan semuanya dan sebagainya lah. Karena kalau lama di sini mesti 70 tahun itu bisa bilang dua generasi. Si Hananya ini karena dia melawan firman Tuhan itu yang disampaikan, akhirnya dia mati tahun itu juga. Jadi begitu pelayanannya terhenti, ya matilah dia. Sama seperti Harun. Harun juga ini sebelum mati dia itu dibilang ini ayat 26 ya, pasal 20. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada jajarannya. Pakaian itu simbol daripada ministry, simbol daripada perbuatan si Harun ini. Ministry Harun itu ditanggalkan, sudah diputuskan karena Harun ini melakukan dosa juga, diputuskan. Makanya Harun mati. Karena kenapa? Hidup seorang hamba Tuhan ditopang oleh ministrinya. Jadi kalau ministrinya Tuhan sudah vonis selesai, ya mati orang itu. Gitu loh ya. Ini kasus-kasus ya. Yesus juga begitu. Kenapa Yesus mati? Usia 33 tahun. 33,5 lah kalau bilang. Ya karena ministrinya udah selesai. It is finished. Jadi Yesus mati bukan karena dia disalib. Mati dia. Iya, dia itu hanya satu caranya saja untuk mati. Tapi ya kita sudah bilang, dia sudah bicara dulu kok dengan Elia, dengan Musa di penglihatan itu kan. Untuk kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Tadi dibicarakan dulu bahwa ministrinya akan selesai. Begitu selesai ministrinya ya mati sudah. Ya. Sukses sekali itu orang biarpun.
33,5 tahun tetap sangat sukses. Kenapa? Karena dia mati tepat ketika ministrinya selesai. Musa tidak selesai ministrinya, Harun tidak selesai, generasi pertama Miriam tidak selesai, Hananya tidak selesai juga ministrinya. Hanya karena dia melawan di situ firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, jadi diselesaikan sama Tuhan dengan cara seperti itu, ya. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi kesimpulan yang di poin 2 ini ya. Hidup seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, siapa pun, semua orang percaya hidupnya ditopang oleh ministrinya. Kalau dia ministrinya belum selesai, dia akan hidup terus itu, ya. Kalau mungkin kena penyakit, kena dia hidup terus karena ministrinya ini. Selama seorang setia kepada ministrinya, kerjakan terus ministrinya di hadapan Tuhan, ya dia ditopang oleh hidupnya. Maksud saya hidup itu umur ya, bukan makan minum ya. Nah, oke. Yang kedua, poin ketiga, saya mau beri contoh Branham, ya, William Branham. Tentu para pengikutnya nggak setuju ini. Ini ada buku Robert Liardon, ya. Di sini judulnya Mengapa Mereka Sukses dan Beberapa Diantaranya Gagal. Dia disebut di salah satu di sini Branham. Ya ini menurut Robert Liardon lah ya. Ya kalau saudara termasuk penggemar Branham dan tidak setuju ini ya nggak apa-apa. Itu kan penilaian dia. Tapi saya sebentar juga mau ngasih komen saya juga. Di sini dibilang Branham dia ya tentu dia seorang penyembuh dengan karunia luar biasa lah. Kenabian juga lah ya. Udah banyak. Lihat aja di YouTube itu bagaimana dia nyembuhin orang tuh nggak pernah ditanya ini sakit kamu apa. Dia sebut ini kau sakit ini, kau tinggal di sini, kau nama buat sembuh. Luar biasa ya. Tapi dia katanya mulai tergelincir ketika dia meninggalkan Gordon Lindsay, dibilang di sini ya. Ini kalau mau dibaca ya ada bukunya itu di terbitan Metanoia. Ya, dia meninggalkan Gordon Lindsay. Ini manajernya kira-kira Gordon Lindsay itu ya. Nah itu dia jadi menyimpang dan melakukan pengajaran. Dia masuk kepada bidang mengajar. Gordon Lindsay sudah tegur, kenapa kamu masuk ke dalam pengajaran? Kau kan bukan pengajar. Karena kalau seorang pengajar ya beda ya. Ada karunia pengajaran ya, ada. Memang setiap orang mengajar, tapi nggak semua orang pengajar. Semua orang harus menginjil, tapi nggak semua orang penginjil. Semua orang harus mengembala, tapi tidak semua orang penggembala, kan gitu. Bukan gembala sidang ya, karunia gembala atau jabatan gembala. Jadi karena Branham ini menyimpang ya, di sini banyak juga pengajarannya agak aneh-aneh sedikit. Katanya ini ya mengenai kain apa semuanya yang bersetubuh dengan ular bersetubuh dengan Hawa dan sebagainya banyak lah ya. Akhirnya matinya tepat, mendadak mati cepat tabrakan. Ya. Menurut Robert Liardon, menurut dia ya. Karena Branham tidak setia dalam pelayanannya itu, dalam bidangnya itu, bahwa dia karunia kenabian, penyembuhan. Kenapa dia masuk kepada bidang pengajaran sehingga mengajarkan hal-hal yang menyimpang? Ya. Itu menurut Robert Liardon. Tapi menurut saya, ya nggak terlalu jauh juga lah bedanya. Memang kelihatannya Branham memisah, berbeda ya. Ketahuan juga orang yang bukan pengajar itu terus ngajarin Alkitab, ketahuan juga. Kalau bukan dikasih karunia oleh Tuhan, karena itu karunia, pemberian Tuhan juga itu. Ya kita janganlah masuk kalau memang nggak disuruh, kan gitu. Oke, sekarang kita ambil kesimpulannya. Bagaimana ini kesimpulannya nih? Ya, supaya kita perjalanan kehidupan kita sukses lah, ya. Supaya kematian kita tepat pada waktunya ketika pelayanan kita selesai. Jadi saya bilang ini, kesimpulannya pertama, orang yang sukses tentunya adalah orang yang pelayanannya selesai dan dia mati. Nggak tahu umurnya berapa, terserah. Mau matinya tepat, mau kayak Yesus 33,5 tahun, atau matinya nanti umur 80, 90 barangkali. Nggak masalah soal matinya itu kapan. Yang jelas, kalau dia sukses, menurut konteks yang baru, dia harus menyelesaikan ministrinya dulu. Ya, itu baru sukses. Ya. Oke. Jadi yang kedua, kesimpulannya lagi ini sebagai katakanlah ini bisa berupa nasihat juga. Bapak saudara, mari kita setia dengan panggilan kita. Usahakan mengerti kehendak Tuhan, usahakan mengerti karunia kita dan kerjakan itu dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biarpun nggak ada orang respon,
pengajaran kita, misalnya kita karunia pengajaran, nggak ada yang respon, nggak peduli, tetap beritakan. Saya misalnya ini pemberita kerajaan surga, mau orang dengar mau enggak itu nggak peduli. Yang penting saya selesaikan dulu ministry saya, karena saya hidup di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang nilai saya buat apa. Ada teman saya juga, teman dekat, dia bilang, kamu topiknya ke sini aja, di sini topiknya rame. Nggak mau, saya bilang, saya nggak terpanggil untuk ke situ. Ini yang bagian mau peduli orang nggak peduli, saya nggak urusan sama orang, saya urusan sama Tuhan. Jadi saudaraku, karena hidup kita ini, sukses kita ini ditopang oleh pelayanan itu nanti. Ketika pelayanan kita selesai, kita mati, nggak tahu umur berapa terserah, kita sukses. Tapi kalau pelayanan kita karena satu penyimpangan, kayak Nabi Hananya, kayak apa semua bahasan Musa, Harun, Miriam, atau barangkali Ibrahim, kalau saya setujunya begitu. Karena ada satu hal pelayanannya nggak selesai, mau mati dia, mau mati umur berapa kek kalau nggak selesai pelayanan dia, mau mati umur 80 kalau pelayanannya belum selesai, nggak sukses juga dia. Oke ya Bapak Saudara, semoga share ini ya membuat kita matinya mati sukses lah. Artinya apa? Mati sukses itu kalau konteks yang baru itu mati pada waktu ministry kita sudah selesai. Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.